Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya dengan channel YouTube Kebun Zuhdan, channel yang berbagi informasi mengenai seputar tanaman ya teman-teman ya. Tabu lampot, tanaman herba, tanaman bunga, tanaman hias dan sebagainya. Tapi kebanyakan sih tanaman buah ya teman-teman ya. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai tabu lampot jambu kristal merah jumbo ya teman-teman ya. Pakai pot 50 dan batangnya udah besar banget teman-teman ya. Batangnya udah besar banget. Beberapa kali kita juga udah pernah bahas ini ya teman-teman ya. Nah, saat ini memang ada sebuah persepsi yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang orang kan bercerita berdasarkan pengalaman atau mungkin ilmu dari sudut pandang dia teman-teman. Nah, kalau jambu kristal itu secara umum adalah masa produksinya itu sekitar 7-8 tahun teman-teman. 7-8 tahun. Nah, misalkan kemudian batangnya udah 8 tahun, kita cangkok pas di atas tanah, permukaan tanah. Nah, kemudian hasil cangkokannya itu tetap dihitung dari nol lagi teman-teman. Tapi ada juga yang bilang bahwa kecil, besar, ada bedanya. Nah, itu beberapa sudut pandang yang mungkin ya oke lah, kita nggak usah permasalahkan itu sih. Tapi saya masih condong bahwa ketika dia sudah 8 tahun kemudian kita cangkok pas di atas permukaan tanah, ya otomatis dia mulai dari nol lagi dong. Saya lebih condong ke situ sih ya. Tapi nggak usah diperdebatkan lah. Jadi ya kalau argumennya nyari batang kecil atau batang besar, saya memang sebenarnya lebih cocok ke batang besar teman-teman. Jadi karena memang ya apa ya, pertumbuhannya sepertinya sih lebih cepat dan sebagainya ya. Kalau yang batang kecil memang agak lama sih, agak lama. Ya orang kan berbicaranya, Anda mau nyari bibit atau pohon? Kalau batang besar kan berarti pohon. Itu. Ya, tapi saya pribadi selalu menyarankan kalau mau beli pilih yang batangnya udah besar. Sesama fresh cangkok ya, saya lebih suka batang yang besar teman-teman. Itu memang perdebatan yang tidak pernah berakhir ya. Jadi mau batang kecil atau batang besar. Kalau di video-video saya sebelumnya, saya terus selalu nyari batangnya yang besar. Kemudian apakah batang kecil saya juga pelihara. Jadi pilihan buat calon pembeli. Calon pembeli kan kantong kan beda-beda tiap orang ya. Mungkin kalau batangnya kecil ya harga murah, batang sedang ya harga menengah, batang tinggi harga besar. Seperti itu sih. Dan kalau sama-sama fresh cangkok mau batang kecil, sedang maupun menengah, ya berarti kan dia mulai dari nol gitu, karena memang dia baru turun. Kalau dimensi sih tidak terlalu berpengaruh dalam soal ini udah dewasa atau enggak gitu sih kalau menurut saya. Tapi memang yang saya alami di pot ini, batang besar itu memang lebih nyaman ya, sesama misalkan usia turun cangkoknya sama, akarnya sama gitu, dia memang pertumbuhannya lebih cepat. Dan memang selalu saya anjurkan seperti itu teman-teman. Oke, baik, batangnya udah besar banget teman-teman. Udah besar banget tuh, udah 4 kali jempol saya ya, jempol tangan teman-teman. Kemudian apa ya, kita akan coba review dulu ya dari daunnya, karena sepertinya sih dia dalam proses generatif teman-teman. Jadi pertumbuhannya generatif, kita akan cek dulu karena daunnya udah pada tua-tua ya, fokus ke pembesaran buah sepertinya. Biasanya sih ada kutu-kutu putih nanti atau semut-semut ya. Kita coba cek satu persatu. Nah, ini seperti ini nggak mungkin ada buahnya teman-teman, kita buang aja. Namanya tunas air ya. Oke. Iya, itu buahnya ya. Buahnya Tinggal satu. Oke teman-teman. Kemudian ini daun yang tua ya, kita buang. Jadi biar rongga-rongga di dalamnya itu sinar matahari bisa masuk teman-teman. Jadi kecenderungannya kalau yang nggak kena sinar matahari, potensi untuk berbunganya memang sulit.
tadi saya lihat ada kutu. Nah, ini perlu pengecekan juga ya teman-teman ya. Seperti ini nanti buat sarang semut, nelor. Jadi memang harus kita buang. Nah, ini ada lagi. Jadi kadang-kadang perlunya kita pengecekan ya. Sambil membuat konten kita ngecek juga gitu. Bermanfaat juga buat pribadi, buat teman-teman juga. Nah, kemudian ada lagi kita cek. Nah, ini ada calon bunganya, buahnya. Masih kecil, iya. Betul. Oke, jadi nanti posisinya juga kita akan puter ya biar semuanya rata kena sinar matahari. Mungkin sebulan sekali cukup sih. Oke, nah ini ada lagi calon buahnya teman-teman. Kemudian ujung-ujungnya udah kita potek-potekin. Ya, ujungnya udah kita potek-potekin. Jadi biar cepet muncul ranting lagi ya. Pendek 6 daun atau 4 atau 6-8 daun kanan kiri kita potek. Jadi ujungnya biar segera beranting teman. Jadi biar ngerembuyuk atau rindang. Jadi tujuannya ya selain berbuah, jadi pohon itu juga tampak dari unsur keindahannya juga kelihatan. Itu sebenarnya maksud kita teman-teman. Nah, oke, kelihatan kan? Berarti buahnya adalah 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih yang besar sebola bekel 7 ya. Ada 8. Jadi calon buahnya ada 8. Sepertinya sih memang lagi penuaan daun ya, karena pertumbuhan daunnya kurang ya. Jadi vegetatifnya kurang. Sepertinya fokus ke generatif ya, atau pertumbuhan bakal buah teman-teman. Nah, memang kemudian tampilan dari jambu kristal merah jumbo ini adalah permukaannya itu kasar. Kemudian uniknya dalamnya itu merah dan masih ada bijinya teman-teman. Nanti jangan kaget ya, kristal merah jumbo itu masih ada bijinya. Biasanya di buah pertama itu nanti ada karakternya yang bisa kita pelajari juga, seperti apa sih kalau buah pertama dan sebagainya gitu. Tapi memang usianya udah hampir mendekati 1 tahun ya. Nah, kondisinya seperti ini di pot ya, mungkin dengan ya minim perawatan, paling pengecekan dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini udah hampir 1 tahun. Ya memang saya fokusnya ke 3 ranting utama itu ya, 3 ranting utama. 1, 2, 3, muncul lagi ranting-ranting baru. Bahkan kemarin ada yang udah tinggi patah itu teman-teman. Yang ini patah ya. Nah, itu patah. Iya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Sekilas tentang jambu kristal merah jumbo ya. Ini potnya 50, kemudian medianya sepertinya banyakkan sekamnya teman-teman. Paling atasnya saya kasih pupuk, nanti atasnya kita kasih pupuk gitu. Jadi cukup enteng saya ambil tadi karena memang sekamnya cukup banyak. Ya semua dikembalikan ke teman-teman sih. Mau seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat kondisinya seperti itu. Ya nanti kita tumpuk lagi media tanam di atasnya. Ada laba-laba. Iya, baik teman-teman. Selamat mencoba untuk koleksi tabulam pot jambu kristal merah jumbo. Sesinya kali ini adalah pengecekan tabulam pot jambu kristal merah jumbo. Terima kasih. Jangan lupa selamat mencoba ya untuk menanam. Semoga bermanfaat.